Kenapa sih sama si A enak banget ngobrolnya, tapi sama si B baru 2 menit aja udah pengen cabut? Hai teman-teman, aku Rinita yang akan temenin kalian di video kali ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak aku mau bahas apa nih hari ini? Nah, kalau teman-teman gak tahu, aku kasih clue-nya ya. Aku akan membahas sesuatu yang relate di kehidupan kita sehari-hari yang mungkin teman-teman itu nggak sadar. Apa ya? Yuk, lanjut. Jadi, atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal dua hal yang sama. Cuman ada beda tipis-tipis ya teman-teman. Nah, aku akan meneruskan yang atraksi interpersonal dulu. Karena pasti teman-teman belum banyak yang tahu tentang atraksi interpersonal dan lebih banyak tahu tentang hubungan interpersonal, ya kan? Atraksi interpersonal sendiri merupakan rasa ketertarikan kita terhadap seseorang, tapi bukan ke pasangan saja. Simpelnya, atraksi interpersonal ini perasaan tertarik, nyaman, atau merasa cocok terhadap seseorang itu bukan hanya pasangan, tetapi juga bisa ke rekan kerja, teman, sahabat, atau bahkan keluarga sendiri. Contoh ya, pasti itu kalian pernah ketemu sama orang baru, terus kalian ngobrol dan tiba-tiba kalian ngerasa vibes-nya cocok. Dan kalian bakal ngebatin, kok aku sama orang ini cocok ya ngobrolnya gitu. Nah, itu yang dinamakan atraksi interpersonal. Oke, sekarang kalau teman-teman tahu gak, atraksi interpersonal ini datang dengan sendirinya atau bahkan ada faktornya di teman-teman. Aku kasih tahu ya, kalau atraksi interpersonal sendiri itu punya banyak faktor. Dia nggak banyak, cuman mungkin ada beberapa faktor yang akan aku bahas di sini. Nah, kalian tahu nggak faktor apa aja? Yuk kita simak. Jadi, faktor dari atraksi interpersonal itu ada 6. Yang pertama itu ada kesamaan, kedekatan, keakraban, reward atau ganjaran, serta penampilan, dan yang terakhir itu adalah kompetensi. Oke, kita bahas yang kesamaan dulu. Nah, kesamaan ini sebenarnya klasik banget sih teman-teman. Kalian pasti pernah ketemu sama orang yang ternyata kesukaannya atau hobinya sama, kayak lagunya, makanannya, atau bahkan jokesnya nih yang sama. Terus kita langsung kayak, wah, sehati banget nih kita. Emang dasar ya kalau manusia itu sukanya sama yang mirip-mirip dengan diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesamaan. Kita akan bahas tentang kedekatan. Nah, kedekatan ini sebenarnya faktor yang paling lucu ya yang kalau misalkan aku baca dari buku ini. Nah, kedekatan itu kadang kita tuh ngerasa suka sama seseorang bukan karena langsung tertarik gitu. Tapi karena pasti sering ketemu ya. Contohnya kayak teman sekelas, atau teman kantor, atau bahkan tetangga kita. Semakin kita sering melihat mereka, maka kita semakin merasa nyaman, tertarik, atau bahkan akrab gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kok gue tiba-tiba suka ya sama dia? Nah, mungkin jawabannya karena dia lewat setiap hari, teman-teman. Nah, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu keakraban. Nah, keakraban ini sebenarnya lanjutan dari yang kedekatan tadi. Karena kalau kita udah sering ngobrol, sering ketemu, lama-lama kita merasa jadi dekat kan. Yang awalnya kita cuma kenal nama atau sekedar say hi, lama-lama kita jadi tempat curhat sampai jam 12 malam. Nah, itu semua efek kedekatan dan familiarity. Terus kita masuk ke faktor yang keempat. Nah, faktor yang keempat ini sebenarnya paling gampang banget teman-teman ngerti. Nah, kalau misalkan kita udah ngerasa seseorang itu bikin kita happy, terus kita ngerasa dia ngertiin kita dan bikin kita tenang, otomatis kita jadi nyaman dong sama dia. Misal, kayak kita cerita ke teman dekat kita, terus si teman ini selalu bilang, gue ngerti kok apa yang lagi lo rasain, atau dia bakal bilang pelan-pelan aja. Nah, itu bakal direct reward ke otak kita. Makanya kita bakal ngerasa suka di sama si orang. Itu yang disebut namanya ganjaran atau reward. Lanjut, kita masuk ke faktor yang berikutnya. Pasti ya, teman-teman, jujur aja nih. Kita tuh kalau ngeliat orang tuh pasti dari visualnya atau penampilannya. Jadi karena itu penampilan atau visual itu ngaruh banget. Dan di visual atau penampilan ini bukan cuma soal wajah, tapi vibes-nya. Dari cara dia senyum, dari cara dia berpakaian, atau bahkan dia membawa diri dia. Nah, dan ya banyak penelitian bilang kalau orang yang kelihatan positif atau menarik itu cenderung banyak disukai oleh orang-orang lain gitu. Kita masuk nih ke faktor yang terakhir. Nah, faktor yang terakhir itu merupakan kompetensi. Nah, pasti teman-teman suka banget sama orang yang capable ya. Apalagi kalau misalkan kalau kerja kelompok, dia ini rapi, jelas, bisa diandalin, terus dia terbuka dengan pendapat orang lain.
teman yang banyak omong itu pasti dia juga aksinya sedikit berbeda dengan orang yang sedikit ngomong tapi langsung solve ke masalahnya. Itu juga magnet banget buat kita dan termasuk ke kompetensi. Sebelum kita pembahasan berikutnya, teman-teman yang haus, yang pegel, boleh banget ya stretching atau minum. Jadi, kenapa sih kita perlu memahami atraksi interpersonal? Karena atraksi interpersonal ini membuat kita dapat teman, gampang beradaptasi, gampang bekerja sama, dan gampang lebih percaya diri nih di lingkungan sosial. Jadi, atraksi interpersonal ini bukan cuma soal siapa tahu cocok atau siapa tahu jodoh. Tapi, ini juga bisa membuat skill sosial kita sehari-hari bertambah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hubungan interpersonal ya teman-teman. Kalau atraksi interpersonal merupakan gerbangnya, nah si hubungan interpersonal ini merupakan isi rumahnya ya teman-teman. Jadi simpelnya hubungan interpersonal ini merupakan hubungan dua orang yang saling ngerti, yang saling percaya, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Sama kayak atraksi interpersonal, hubungan interpersonal ini bukan hanya soal pacaran ya, tapi soal rekan kerja atau rekan pertemanan dalam kuliah, organisasi, atau bahkan keluarga. Ada 3 tahap di hubungan interpersonal yang mungkin teman-teman sering alami ya. Yang pertama itu ada pembentukan, kedua peneguhan, dan yang ketiga itu ada pemutusan. Yang pembentukan sendiri merupakan fase kenalan atau tahap dasar yang paling dasar banget yang bikin awkward banget buat teman-teman. Mulainya tuh dari small talk. Small talknya ini mungkin kayak kita sekedar nanya, nama kamu siapa, jurusan mana, ngekos di mana, dan di sini ini masih fase screening yang bisa bikin teman-teman rasa cocok gak sih gue sama dia atau cocok gak sih aku sama dia gitu. Tahap kedua ini ada peneguhan. Tahap peneguhan ini merupakan maintenance hubungan kita agar hubungannya itu tetap sehat. Ada hal yang harus seimbang dan diperhatikan dalam tahap kedua ini, yaitu peneguhan. Kayak contohnya keakraban, tahu kapan kita dengar dan tahu kapan kita ngomong, terus responnya sesuai dan emosionalnya itu nyambung. Emosionalnya ini bukan hanya sekedar marah ya teman-teman, dan emosionalnya ini mencakup ke berbagai macam emosi. Makanya ada teman yang kadang kita nyambung banget, tapi sekedar kenal, itu tergantung cara maintenance-nya dari hubungan kita ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada tahap pemutusan. Kalian tahu gak tahap pemutusan itu maksudnya? Nah, tahap pemutusan sendiri ini kalau hubungannya retak ini biasanya itu bukan langsung karena suatu masalah. Tapi mungkin kita bisa cari tahu dulu tahap pemutusan ini tuh kayak apa aja. Mungkin karena beda nilai atau beda cara sudut pandang. Terus ada dominasi di antara kita. Terus ada sikap provokatif dan juga mungkin kita merasa udah nggak cocok nih vibes-nya sama dia. Terus semua hubungan putus itu dinamakan toxic ya teman-teman. Simpelnya itu udah beda dunia aja atau udah beda pandangannya aja. Dari apa yang udah aku sebutin tadi, aku punya cara juga untuk kalian memperkuat hubungan interpersonal kalian. Ada 3 caranya. Yang pertama itu ada trust, yang kedua ada sikap suportif, dan yang terakhir itu ada keterbukaan. Kalau yang kepercayaan sendiri ini bukan hanya aku percaya kamu, tapi di kepercayaan ini kita itu berani jujur dan terbuka tanpa takut dijudge. Yang kedua ini ada suportif. Teman yang suportif itu bukan berarti yang selalu kita tuju, tapi yang bikin kita merasa aman dan nyaman buat cerita. Terakhir ini ada keterbukaan. Nah, di keterbukaan ini kita tuh harus mau mendengar pendapat orang lain dan gak defensif. Kalau hubungan yang sehat itu, dua-duanya itu bisa ngobrol tanpa takut disalahkan ya teman-teman. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Intinya, kita itu pasti pengen banget punya hubungan yang sehat. Dan kalau teman-teman nonton video ini dan mengerti konsep ini, hubungan kalian akan mungkin lebih smooth dan lebih sehat dan bisa memperkuat kepercayaan satu sama lain ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman atau cerita random yang klik sama seseorang, bisa kalian share di komen ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.